Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Ibu Bapak semua, Ibu guru hebat ya semuanya, terutama yang di Bandung Barat nih, yang membutuhkan ataupun saat ini kan diminta untuk mengisi data jabatan fungsional di Kabupaten Bandung Barat 2024. Nah, form ini diisi oleh seluruh jabatan fungsional dan P3K masing-masing ya, oleh masing-masing tentunya. Kemudian juga dengan mengisi sesuai dengan pernyataan dan permintaan serta data yang sebenar-benarnya. Nah, di sini langsung saja ya Ibu Bapak. Ini kalau saya kan di sini menggunakan akun belajar.id saja gitu, supaya ya apa sih yang memang sedang aktif dipakai ya, itu emailnya gitu, biar nanti langsung kalau nanti suatu saat diminta terintegrasi dengan belajar.id ya ini kan sudah diisikan gitu. Nah, ini nanti yang pertama itu ada pengisian email, kemudian juga statusnya, kemudian nama beserta gelar dan huruf kapital ya, kemudian juga NIP, kemudian nomor seri karpet, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, golongan ruang dan TMT. Kemudian juga ada jabatan di sini, kemudian TMT-nya, TMT jabatannya, kemudian juga pendidikan terakhir, terus ada unit kerja. Nah, di sini nih yang agak sedikit membingungkan mungkin ya, penilaian angka kredit konvensional dan integrasi, kemudian aja konversi ini. Terus juga ada jumlah tunjangan fungsional, kemudian juga terkait aturannya nih, ataupun tunjangan fungsional ini peraturannya dari mana gitu ya. Nah, ini kemudian juga predikat kinerja SKP 2023 itu apa. Nah, di sini terakhir itu adalah upload SK pelantikan atau upload pelantikan, kirain mau dilantik jadi kepala dinas ya. Itu ini upload SK petikan jabatan fungsional. Nah, Ibu Bapak langsung saja ini contohnya ya, kita isikan saja, mudah-mudahan benar ini ya. Ini. Nah, kalau saya sih di sini diisi sesuai data pribadi saja ya. Nah, di sini emailnya karena yang setiap kali ada yang tanda bintang ini berarti wajib diisi gitu. Ini email diisi dengan sesuai dengan yang dipakai ya. Nah, di sini antipurnama88@guru.smp.belajar.id gitu. Kemudian statusnya, nah karena saya sebagai PNS berarti diklik yang PNS. Kalau yang P3K tinggal klik yang P3K gitu. Nah, kemudian nama beserta gelar nih, huruf diisi dengan huruf kapital ya. Nama Andri Kurniawan Purnama, SPD sini. Nah, memang masih SPD, belum, masih S1 ya, belum naik lagi gitu, belum sempat, masih membutuhkan modal. Kemudian NIP seperti biasa lah, NIP ya, NIP Ibu Bapak semuanya dicantumkan di sini. Kalau ini NIP saya didahului juga dengan tanda petik gitu, satu tanda petik atau tanda kutip satu dulu ya, itu jangan yang dua kan ada ya. Nah, tanda kutip satu diketikkan di keyboardnya, kemudian baru ketikan angka NIP-nya. Nah, kemudian juga nomor seri karpet. Nah, ini bisa dilihat dari kartu pegawai Ibu Bapak semuanya. Kalau ada yang lupa ataupun karpetnya masih ditahan oleh bank, nah kalian beruntung. Kalau saya mari minta scannernya ya, di scan juga. Kalau misalnya masih ada atau lupa ya, silakan hubungilah bank yang memenjarakannya atau memenjarakannya ya gitu. Nah, ini kalau saya ini nomornya sekian ya. Nah, nanti kita blur saja. Nah, kemudian tempat tanggal lahir, contohnya di sini ada Sukabumi 28 Juni 1994. Nah, karena saya lahirnya ya agak lumayan sudah lama ya. Itu di sini Garut 8 Agustus 1979. Mohon diingat ya, 8 Agustus. Nanti yang mau ngirim-ngirim hadiah silakan. Nah, ini jenis kelamin udah jelas laki-laki dong itu ya. Nah, kemudian juga kalau perempuan ya tinggal diisi di perempuan. Nah, di sini nggak ada yang netral nih, jenis kelamin yang netral ya, hati-hati nih, itu juga harus diwaspadai karena di beberapa tempat ada jenis kelamin netral gitu ya. Aneh kan yang netral, kok bisa gitu ya.
Nah, yang jelas jangan digambar juga di sini ya, nggak boleh. Kemudian nih pangkat golongan ruang. Itu contoh ini penata muda 3A 1 Desember 2020. Nah, karena saya kemarin baru naik ke 3C, jadi penata 3C 1 April 2023. Tuh ini TMT-nya ya. Tuh. Kemudian jabatan disertai jenjang jabatan. Nah, di sini contoh analis SDM aparatur ahli muda. Nah, karena saya itu berdasarkan SK jabatan yang terakhir itu sebagai di situ guru ahli muda gitu ya. Nah, jadi tuliskan saja itu jabatan sesuai dengan kenaikan pangkat terakhir yang naiknya itu, jadi seperti itu. Nah, ibu bapak juga tergantung, kalau yang 4A apa, 3D apa gitu ya. Di sini jabatan dalam jabatan guru ahli muda gitu, nah seperti itu. Kemudian TMT jabatannya ya saya tergantung ibu bapak tanggal berapa. Kalau di sini kan 1 Desember 2020, nggak mesti yang 1 Desember, misalkan tergantung kenaikan jabatannya kapan, di bulan apa, tanggal berapa. Ini nanti tinggal dipilih saja di sini, nanti muncul begini, tinggal dipilih. Kalau yang tahunnya ini, aduh ini kok tahunnya masih 2000, kan muncul 2000, misalkan 2022 ya, tinggal dirubah saja ini tahunnya. Ya di sininya nih diklik, nanti kan ada pilihan. Nah, pilihan berubah tinggal digeser-geser saja ke atas. Bulannya juga tinggal dipilih. Nanti kalau sudah dipilih seperti ini, nanti muncul tanggal, tinggal tanggalnya dipilih. Klik sudah, selesai gitu. Kemudian untuk pendidikan terakhir, contoh S1 psikologi. Nah, karena saya bahasa Inggris, jadi S1 bahasa Inggris. Kalau ada yang S2 ilmu pemerintahan ya tinggal ketikkan S2 atau S3 gitu. Unit kerjanya jelas kita di Dinas Pendidikan Bandung Barat ya. Nah, nanti tinggal dipilih sih di sini. Kalau yang misalkan yang bukan di Dinas Kependidikan di mana gitu, tinggal dipilih aja di sini. Banyak pilihannya, tinggal diklik saja sesuai dengan SKPD-nya masing-masing. Nah, karena saya di Dinas Pendidikan, berarti saya pilih Dinas Pendidikan. Kemudian di sini penilaian angka kredit nih yang banyak bertanya tadi itu bagaimana ya. Kalau saya sesuai penilaian angka kreditnya karena yang terbaru itu kan belum ada penilaiannya, yang di 2023 itu belum muncul gitu. Nah, akhirnya daripada kosong, saya pakai aja yang 2022 paknya gitu. Di sini karena nilai untuk nilai konvensionalnya jumlah akhirnya segini gitu ya, 200,055. Ini tahunnya, tanggalnya ya 30 Juni 2022 gitu. Kemudian untuk nilai angka kredit integrasinya berapa? Nah, karena saya ini integrasinya kan berapa ya ini? Bentar. Oh ya, 154 itu kan yang lamanya ya, 154 poin 055 gitu. Ini juga tahun berapa ya ini? Tahun 55 itu 2019 kalau tidak salah ya. Itu kejauhan ya itu. Cuman ininya saya masih ragu-ragu nih yang lamanya. Oh, di 2021 kalau tidak salah. 2021. Tapi di sini masa penilaiannya, karena kan masa penilaiannya waktu itu 4 tahun ya, 2019, 2020, 2021, 2022 gitu. Ini periodenya periode 4 tahun waktu itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba isikan saja dulu sesuai ininya ya. Misalkan karena di sini kan 1 April 01 April 2019 itu. Nah, angka kredit konversi itu kan kenaikannya ya, yang terbaru gitu kan. Yang barunya berapa ini untuk kenaikannya. Di sini saya ada kenaikannya 46. Jadi tinggal diisikan saja 46. Nah, kapan TMT-nya? Karena 2022 kan ya gitu. Jadi ya saya masukkan saja misalkan di sini tanggalnya tinggal 30 Juni 30 Juni
Juni 2022 gitu. Untuk konversi karena yang terbarunya kan belum ada gitu ya. Nah, ini yang bener gitu ya. Ya mungkin ya, mudah-mudahan bener lah gitu. Atau mungkin dari atasnya yang salah, tapi sepertinya kalau melihat susunan ini sih benar seperti itu ya, jumlah unsur utamanya gimana gitu. Nah itu nah kemudian karena jumlah di akhirnya nih konvensionalnya, ini hasil konversi, hasil semua mungkin ya, hasil semuanya. Ini ya salahnya nih di sini nih, ininya harusnya 154, ini konvensionalnya 154.00. Nah ini yang ini baru 46, ini yang ini itu bukan 30 Juni, berarti ini tuh 1 April 2019 ya, 1 April 2019 nih, ini yang benernya 2019. Nah ini baru yang ini 46, integrasinya 46, nggak ada komanya ya. TMT nya 1 April 2022 gitu. Bentar, kita lihat dulu. Kok lebih ya. Ini bukan 1 April, 30 Juni 2022 itu. Nah nilai konversinya, karena nilai konversi ini berarti nilai keseluruhan. Nah saya mengisikan pak terakhir saja. Nilai keseluruhan saya itu 200.055. Tanggalnya 30 Juni 2022 itu untuk penilaiannya. Nah kemudian jumlah tunjangan fungsional dari mana? Nah itu kan ada ya SK Japung gitu ya Ibu Bapak, ada SK Japungnya. Nah itu, ini SK Japung sesuai peraturan saat ini. Nanya SK Japung. Nah karena saya diberikan tunjangan jabatan ya, jumlah tunjangan fungsional atau tunjangan jabatannya ini mudah-mudahan nggak salah ya di sini. Tunjangan jabatan itu sekitar besarannya tunjangan fungsional, jumlah tunjangan fungsional ya, berarti RT 327.000 itu. Nah ini terhitungnya mulai 2 Januari 2023 itu. Peraturannya kapan nih? Nah di sini itu ada tulisannya yang bersangkutan menjadi apabila petikannya. Nah ini ada sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia ya, tuliskan lagi peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2013 ini itu. Nah itu ya. Nah kemudian predikat SKP-nya apa di sini? Saya kira untuk predikatnya ini masuknya, kalau saya sih tadi sudah nanya ke operator di sekolah itu ya, predikatnya itu baik gitu. Nah kalau baik tinggal dipilih saja mana.
baik sesuai ekspektasi sih kalau yang ininya, cuman nggak ada kelengkapannya. Nah, kita cukup pilih yang baik saja ini predikat ini. Nah, kemudian kan harus upload SK nih, petikan jabatan fungsional. Nah, tadi saya sudah nge-scan itu ya. Nah, cuman belum di-download. Nah, kita coba download dulu deh. Ya, ini karena tadi saya mengirimnya ke WhatsApp saya nih di sini. Nah, kita download dulu. Nah, sudah download, kemudian bisa juga di rename juga ya, misalkan hasil downloadnya kita rename dulu deh. Nah, ini biar nggak memusingkan, ganti nama nah ini ya. Nah, ganti nama dengan misalkan petikan Japung. Nah, itu oke, sudah beres. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita klik yang add file, kemudian kita pilih di sini ya, upload. Nah, kita browse saja, kalau bilang langsung ya. Nah, kita cari yang tadi. Nah, ini petikan Japung, jabatan fungsional. Nah, sudah masuk nih, sudah ada. Nah, langsung tinggal kirim aja, submit. Nah, tapi sebelum submit nih kita cek dulu ke atas Ibu apa ya, barangkali ada yang terlewat gitu untuk pengisiannya. Kita cek lagi email, send ya, itu seperti itu, sudah terisi semuanya. Ini kalau sudah ya, tidak ada yang terlewat, kita klik submit itu. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang terlewat, ini nggak mau terkirim nih, pasti ada tanda merah gitu ya, ini belum dilengkapinya. Kita coba saja ya. Oke, klik submit. Oke, sudah terkirim semuanya gitu ya. Nah, kalau sudah terkirim, biasanya suka ada yours, ini yang nggak masalah itu ya. Nah, ini sudah terkirim, biasanya betul. Harus terkirim belum ya, kayaknya sudah. Nah, tapi masih begini ya. Harusnya terkirim langsung, sudah terekam gitu ya, judulnya itu sudah terekam, itu jawabannya. The name and photo will be recorded and you upload and submit only. Indicate, udah diisi semua ini, tapi kok belum mau terkirim. Kita coba lagi. Oke. Nah, kalau sudah begini berarti sudah terkirim itu. Kalau mau edit respon nih, biasanya kalau ada edit respon biasanya bisa sih ya, kalau misalnya ada yang buat. Nah, demikian Ibu Bapak semuanya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Silakan jika berkenan di like, subscribe, and share. Jangan lupa juga di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.